Wabarakatuh. Kedengar tidak? Kalau enggak, ibu-ibu payun depan lagi. Kasihan yang di belakang. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal Ka'bata awwala baiti wudi'a lin-nas. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa may ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Bapak Ibu yang mulia, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang sangat sayang sekali kepada hambanya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan hambanya bukan untuk membuat hambanya ini sengsara, bukan untuk membuat hambanya ini susah di dunia dan juga di akhirat. Apabila ada orang yang terlahir di muka bumi ini tanpa ada tangan, tanpa ada kaki, tanpa ada mata, tidak bisa melihat, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala kejam. Karena Allah Subhanahu wa taala bukan letakkan satu kemuliaan di sempurnanya anggota tubuh atau serba kekurangan dia. Tapi Allah Subhanahu wa taala letakkan sumber kebahagiaan mereka ini dalam agamanya Allah. Kalau orang yang tadi serba kekurangan tapi imannya begitu tinggi kepada Allah, agamanya bisa disempurnakan, pasti dan pasti bisa dipastikan orang ini adalah orang paling bahagia di dunia dan juga di akhirat. Maka karena sumber kebahagiaan manusia ini adalah dalam agama, maka sebelum Allah Subhanahu wa taala ciptakan segala sesuatu di muka bumi ini, maka Allah Subhanahu wa taala ciptakan pertama kali adalah pabrik. Pabriknya agama. Tempat yang akan menjadi sebab dan sumber barokah dan hidayah kepada seluruh umat manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala sebelum ciptakan semua bangunan-bangunan, Allah telah letakkan satu rumahnya Allah Subhanahu wa taala dahulu. Inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin. Sesungguhnya rumah bangunan yang pertama kali berada di muka bumi ini adalah rumah Allah yang letaknya di Bakkah, yaitu di Mekah. Dari miliaran manusia hari ini kita mengunjungi rumah yang pertama kali dibangun oleh Allah. Sebelum ada bangunan-bangunan yang lain, bangunan ini dulu. Kenapa Allah letakkan bangunan ini? Maka disampaikan di dalam beberapa riwayat, sebelum turunnya Nabi Adam alaihissalam, Allah telah bangun dulu rumah ini, Baitullah. Dan ini bergaris lurus dengan Baitul Ma'mur yang ada di langit. Ini garis lurus. Baitul Ma'mur ini seperti Ka'bah, tempat tawafnya malaikat. Setiap hari malaikat masuk 70.000 malaikat. Dari mulai diciptakannya sampai hari kiamat, yang 70.000 itu tidak keluar-luar. Dia tawaf lagi terus sehingga berapa banyak yang tawaf. Kita ini hari ini yang tawaf, kalau tidak malaikat tiap hari 70.000 malaikat. Tawaf di Baitul Ma'mur sebagaimana malaikat tawaf, Allah turunkan bergaris lurus di bumi, yaitu Ka'bah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan, sebagai pusatnya barokah. Wa hudan lil alamin, dan sebagai pusatnya hidayah. Maka Bapak Ibu yang mulia, Ka'bah ini dibangun sudah lama sekali. Diletakkan dekatnya adalah Hajar Aswad. Maka disampaikan Hajar Aswad ini sebetulnya adalah salah satu batu di surganya Allah Subhanahu wa taala yang letakkan di bumi. Ketika pertama kali dibentuk, ini Hajar Aswad ini bukan aswad, putih. Begitu putihnya. Dalam satu riwayat dijelaskan karena banyaknya dosa manusia, maka dia mulai berubah menjadi hitam. Makanya kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu,
Ka'bah atau Hajar Aswad itu, dia akan menjadi saksi, kata Rasulullah, akan menjadi saksi nanti di hari kiamat. Jadi seperti potret. Makanya kenapa kita menciumnya, memberi isyarat kepadanya. Ini akan menjadi potret atau menjadi kamera khusus yang akan menjadi saksi nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan kita mendapatkan persaksian dari Hajar Aswad, persaksian yang baik. Amin. Bapak Ibu yang mulia, maka lama-lama Ka'bah sudah dibangun dan semua para nabi telah datang di sini. Ma min nabiyyin ila hajj. Tidak ada satu nabi pun kecuali pernah datang di sini. Nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pernah datang sini. Pernah melaksanakan ibadah, pernah melaksanakan tawaf. Maka ketika Nabi Adam alaihissalam Allah Subhanahu wa taala pisahkan, mereka pun bertemu, nanti kita akan bahas, bertemu di Jabal Rahmah. Satu riwayat Nabi Adam alaihissalam diturunkan di Sri Lanka, ya, dan kemudian Siti Hajar di Jeddah, maka disebut Jaddah. Jaddah itu nenek, nini, emak, itu Jaddah. Bahasa kita Jeddah, jadi Jaddah. Bertemulah di sini, dan kemudian ada dimakan Allah. Singkat cerita, di zaman Nabi Nuh alaihissalam terjadi banjir yang begitu besar, sehingga bangunan Ka'bah tinggal hanya pondasi saja. Di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika Nabi Allah Subhanahu wa taala telah kirimkan Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam Allah turunkan lahirnya itu kemarin di Turki tapi bagian Syam, dekat saya pernah datang ke sana, itu daerah kawasannya Sanli Urfa. Itu ada gua di mana Nabi Ibrahim alaihissalam lahir di situ, kecil di situ. Yang ada dialog, yang kemudian dia mencari Tuhan dan kemudian bertanya, ketika melihat bintang dia katakan, hadza rabbi, ini jangan-jangan Rabb saya. Maka ketika ketika tidak ada, maka dia katakan tidak mungkin, Tuhan hilang. Maka lihat bulan dia katakan ini mungkin, masih kecil sekali. Nah, itu gua itu berada di Turki, di daerah namanya Sanli Urfa. Sampai sekarang ada di situ, gua tersebut. Nah, dari situ itu kemudian dekat pembakaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang dibuat oleh Namrud. Itu pembakaran tersebut sekarang menjadi kolam seperti kolam yang kemudian banyak ikannya. Itu dari jarak jauh ada satu katapel. Kalau nanti mudah-mudahan Allah beri rezeki kita datang sana lagi insyaallah. Turkinya itu dari Sanli Urfa. Kalau naik bis insya Allah sekitar 18 jam. Ya, 18 jam. Kalau naik pesawat cuma 1 jam aja. 1 jam setengah saja. Ya, itu perbatasan dengan Suriah. Di situ peninggalan Nabi Ibrahim. Banyak sekali peninggalan para Nabi alaihissalam. Itu masuk ke daerah Syam di sana. Nabi Ibrahim alaihissalam dakwah di sana, terdidik di sana, bahkan dibakar di sana. Kemudian mendapatkan istri Siti Sarah. Di sana. Kemudian ada dimakan Allah Subhanahu wa taala dalam satu cerita, kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk datang ke tempat ini. Bayangkan oleh Bapak Ibu, dari daerah sana datang ke sini. Saya dulu pernah bertanya orang-orang Turki kalau mau haji atau umrah, kalau dulu ketika melewati darat harus melewati tempat itu. Jadi dia melewati tempat Sanli Urfa itu, diam di situ untuk merenung sedikit perjuangan apa yang dibuat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga merasakan napak tilas jejaknya Nabi Ibrahim alaihissalam membawa anak dan membawa istrinya Siti Hajar di tempat tersebut ke sini dengan jalan kaki kurang lebih 2000 km. Allah perintahkan. Saat itu Babilonia, tempat itu begitu suburnya. Di sini tempat begitu gersangnya. Tidak ada manusia, tidak ada makhluk, tidak ada rumah. Hanya ada letak Baitullah. Ka'bah yang saat itu hanya tinggal puing-puing pondasi saja. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam Allah perintahkan, wahai Ibrahim, kamu datang, kamu berangkat. Maka dia bawa anaknya Ismail alaihissalam, bawa Siti Hajar alaihissalam. Sebagai tour leadernya saat itu adalah Jibril alaihissalam. Maka Jibril alaihissalam ini menjadi akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam dia mulai berangkat.
Istrinya bertanya, mau kemana ini? Dia istrinya hanya diam saja. Dibawa melewati tempat yang begitu suburnya. Setelah terlewati, maka lama-lama melewati gurun seperti ini ke lembah. Saat itu disebut dengan lembah. Ini adalah lembah. Biwadin ghairi dzi zar'in. Lembah. Setelah datangnya di lembah seperti ini, tidak ada manusia saat itu. Gelap, tidak ada seorang pun di sini, tidak ada sumber kehidupan, tidak ada dedaunan, tidak ada pepohonan. Maka kemudian hadirin makan Allah, ketika sampai di sini, maka Nabi Ibrahim alaihissalam pun apa yang dia lakukan? Allah perintahkan kembali Nabi Ibrahim, wa Ibrahim, sekarang kamu kembali lagi. Karena manusia saat itu yang banyak ada di daerah sana, di daerah Babilonia, di Syam sana. Kamu kembali lagi, kamu teruskan dakwah kamu di sana, dan tinggalkan anak istri kamu di lembah tersebut. Perintah Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam baru saja sampai ke lembah ini. Dia membawa semangkuk kurma, kemudian sebotol air disimpan oleh anak istrinya. Kemudian Nabi Ibrahim pun meninggalkan mereka berdua. Siti Hajar sebagai seorang wanita kaget. Kok Nabi Ibrahim tahu-tahu meninggalkan saja? Tanpa perlu ada persiapan, tanpa perlu sebelum dibuat apapun. Maka Siti Hajar di belakang mengejar. Ya Ibrahim, aina dzahib? Wa Ibrahim, kemana engkau akan berangkat? Nabi Ibrahim diam saja melanjutkan perjalanannya. Terus saja. Yang kedua kalinya ditanya lagi, Ibrahim mau kemana engkau? Bayangkan Bapak Ibu yang mulia perjuangan seorang wanita. Yang ketiga kalinya kemudian wanita ini, dia tahu Ibrahim bukan seorang laki-laki biasa. Dia seorang suami, dia juga seorang utusan Allah. Yang Allah telah selamatkan, dibakar api Allah selamatkan. Orang ini berarti bukan orang biasa. Maka kemudian Siti Hajar katakan, Allahu amaraka bihada. Apakah Allah yang nyuruh engkau, wa Ibrahim? Maka Nabi Ibrahim sebagai seorang laki-laki, ini kebiasaan laki-laki ini ya jarang mengucapkan. Dia kasih sayangnya ini kadang ya hanya diekspresikan saja. Antara cinta mana? Cinta anak istri dengan cinta Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam secara zahir dia melihat siapa yang akan menjaganya, siapa yang akan menaunginya, siapa yang akan mengurusnya. Maka kemudian Nabi Ibrahim hanya mengiyakan saja, iya. Hanya memberi isyarat saja, iya. Maka kemudian wanita ini merasa dirinya, idzan, kalau memang ini perintah Allah, idzan la yudi'an Allah. Kalau demikian Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Maka Ibrahim alaihissalam pun terus melanjutkan perjalanannya. Ini di sebelah sini terus ada tembus ya di dekat setelah Safa itu ada seberangnya di Ajad ada istana. Istana raja, sekarang jadi istana raja. Ini disebut dengan Jabal Qubais. Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Mekah kita lihat di sini, Ka'bah itu di bawah. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam melewati bukit-bukit, akhirnya di balik bukit tersebut Nabi Ibrahim alaihissalam mengangkat tangan berdoa. Baru berani membalikan wajahnya ketika sudah tertutup dengan lembah di Jabal Qubais. Dia katakan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Ya Allah, sesungguhnya aku telah tinggalkan sebagian keluargaku di satu lembah yang tidak ada penghuni. Jangan pun manusia hidup, satu tumbuhan saja tidak tumbuh di sini. Bagaimana manusia bisa hidup? Sedangkan saya tinggalkan bukan sembarang orang, anak dan istri saya. Biwadin ghairi dzi zar'in. Kira-kira kalau ibu-ibu, bapak-bapak, ibu ditinggalkan seperti itu seperti apa? Hah? Bapak-bapak kalau meninggalkan seperti itu doanya seperti apa? Doa minta apa kira-kira itu? Hah? Inilah doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang luar biasa. Nabi Ibrahim alaihissalam hadirin makan Allah, ya, ketika meninggalkan anak, bukan dia kejam, karena dipilih di antara dua cinta, mana yang dia dahulukan. Bukan mudah saat itu pilihannya. Coba kira-kira Pak Ari, doanya apa itu? Kalau kita tinggalkan seperti itu. Hah? Ibu-ibu minta apa doanya? Hah? Minta diajak. Hah? Minta diajak. Maka dimakan Allah Subhanahu wa taala, ketika itu maka Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbana inni askantu
min dzurriyyati biwadin ghairi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, aku telah tinggalkan sebagian keluargaku di rumahmu karena Ka'bah. Inda baitikal muharram, Rabbana liyuqimus shalah. Yang pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam meminta, ya Allah, jadikanlah keluargaku menjadi ahli salat. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahli salat. Karena kalau orang sudah menjadi ahli salat, man wajadallah wajada kulla syai'. Barang siapa dapatnya Allah, maka dia dapatkan segala-galanya. Menjadi ahli salat. Kita minta keluarga kita semua menjadi ahli salat. Kalau orang sudah menjadi ahli salat, dapatnya Allah, sudah dapat. Masalah apa yang tidak kita miliki hari ini? Semuanya Allah Subhanahu wa taala yang punya. Yang kedua, doa Nabi Ibrahim, setelah kalau orang sudah menjadi ahli salat, Allah akan berikan rasa cinta kepada seluruh manusia. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, simpan dalam hati-hati seluruh manusia kecintaan untuk datang ke tempat ini. Yang ketiga, warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, berikanlah kepada mereka rizki buah-buahan. Jangan minta pohonnya, buah-buahannya saja. Ngapain ada pohon apel tapi apelnya nggak datang-datang? Kita di sini masya Allah, apel, buah, masya Allah. Apel hijau nggak ada tumbuhan, nggak ada pohon hijau, tapi apelnya segar-segar, buah-buahnya segar-segar. Semuanya hadirin makan Allah, semua ada. Kalau ke warung Indonesia ada lagi jengkol, ayah, teri, ayah, wah kabel lengkap. Warzuqhum minats tsamarat, dan minta ya Allah berikan rezeki kepada mereka buah-buahan. La'allahum yashkurun, agar mereka bersyukur. Hadirin makan Allah, ini doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Saat itu hadirin makan Allah, bagaimana keadaan wanita Siti Hajar saat itu? Bagaimana keadaannya? Ini Bapak Ibu yang mulia, hari ini wujudnya seluruh manusia di muka bumi ini karena pengorbanan satu keluarga ini. Bukan mereka ini, kalau seandainya mereka saat itu tidak berkorban, maka kita tidak akan pernah merasakan hadirin makan Allah nikmatnya datang ke tempat ini. Karena sebab pengorbanan mereka, maka doa Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Allah, jadikan ahli salat keluarga saya. Ya Allah, jadikan semua orang berbondong-bondong. Yang ketiga, ya Allah, berikan rizki buah-buahan. Hadirin makan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan Siti Hajarnya? Maka insya Allah besok hari kita akan cerita lebih lengkap lagi tentang bagaimana keadaan Siti Hajar. Dan nanti insya Allah kita hari ini karena ada ziarah, apa pelajaran bagi kita? Tunaikan perintah Allah meskipun terkadang bertentangan dengan keadaan kita, kemauan kita, cita-cita kita. Dahulukan Allah, maka kita akan dapat Allah. Apabila kita mendahulukan Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kita kebahagiaan, ketenangan, dan Allah berikan kita keberkahan. Maka Bapak Ibu yang mulia, dahulu sepi, hanya satu keluarga ini telah berkorban, sehingga hari ini jutaan manusia berbondong-bondong datang sini atas pengorbanan mereka. Tapi apa yang kita berikan hari ini untuk Allah? Keluarga kita, istri kita, anak kita, apa yang kita perjuangkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu hari nanti kita akan tiada. Sekarang kenangan Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya sampai sekarang terbawa dalam sholat kita. Salah satunya kemarin kita sa'i adalah sunnah jejak yang dibuat oleh Siti Hajar alaihissalam. Ketika ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dia lari-lari mencari daripada air perbekalan, yang mana hadirin makan Allah saat itu tidak ada seorang pun di Ka'bah saat itu. Maka Bapak Ibu yang mulia, mudah-mudahan dengan hadirnya datang sini, maka pelajaran bagi kita, jadilah ahli sholat. Ada masalah apapun minta sama Allah. Ini waktunya kita curhat mumpung depan Ka'bah. Kita hari ini kadang curhatnya dengan manusia, ya. Sekarang curhat di depan Ka'bah. Minimal curhat dengan Allah setengah jam. Berapa lama? Setengah jam. Pernah ada yang doa setengah jam? Ya, harus sering. Setengah jam, ya Allah, apalagi curhatnya, curhat saja sampai Allah berikan nikmatnya. Kita berdoa tidak terasa setengah jam curhat. Kita kadang curhat dengan manusia, kita curhat dengan orang lain. Kita belajar curhat dengan siapa? Allah. Curhat dengan Allah mumpung depan Ka'bah,
Ya Allah, ceritakan semua masalah-masalah kita. Ya Allah, oh gak bisa bahasa Arab, gak apa-apa bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia susah, bahasa Sunda. Yang penting kita betul-betul ya Allah. Sebetulnya Bapak Ibu yang mulia, nanti Bapak Ibu yang mulia kan umroh. Kalau umroh kedua mau tawaf, sebetulnya bagusnya itu memang sendiri-sendiri dan dia doa masing-masing. Ya, makanya kemarin umroh pertama ini kita contohkan supaya kita tidak lalai, karena banyak orang yang lagi tawaf sa'i dia malah lalai. Chattingan, video call ke para ruguh. Sedangkan dia hadapan siapa? Allah. Kalau bagusnya nanti keliling nih sambil kita curhat dengan Allah. Ya Allah, tumpahkan semuanya sampai kita mendapatkan nikmatnya berdoa. Ya, kalau kita bisa mendekap Ka'bah lebih bagus. Cucunya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu namanya Salim. Pernah masuk dan berdoa. Saking berdoanya begitu lamanya, khalifah saat itu adalah Khalifah Harun ar-Rasyid melihat kasihan. Maka kemudian dia tanya, wahai cucu Umar, apa yang kamu hajat? Kamu itu butuh apa gitu? Kata dia, kamu siapa? Saya Harun ar-Rasyid. Oh, apa yang kamu diperlukan? Kamu apa enggak malu nawarkan saya sesuatu yang mana kita ini sekarang berada di rumahnya Allah, pemilik langit, pemilik bumi. Saya enggak ada hajat sama kamu. Oh, ya sudah, kalau ini di rumahnya Allah, nanti kalau di luar saja. Tapi dia berdoa begitu lamanya di depan Ka'bah, ya. Kalau kita bisa merapat, mendekat, tanpa harus ikut kanan kiri, nggak usah, ya. Kita ini kalau tawaf lagi apa, nggak usah sambil kita ini keras, tidak. Justru disitulah kita belajar, biar sifat kita, keegoan kita, dan kita jangan ada niat pun untuk mencelakakan yang lain, ya. Kita mungkin dapat sunahnya, tapi dengan kita ngikut dia, akhirnya dia malah tidak bagus, ya. Bapak Ibu yang mulia, maka kemudian Salim setelah dia keluar dari masjid bertemu lagi dengan Harun ar-Rasyid. Wahai Salim, apa yang kamu perlukan? Kata dia, kalau untuk hajat dunia saya nggak perlu apapun. Tapi kalau untuk kebutuhan saya di akhirat saya perlu. Apa kamu bisa menunaikan hajat saya? Kata Khalifah, ya kalau di akhirat saya nggak bisa. Ya sudah, ngapain saya berbutuh dengan kamu? Inilah dahulu orang-orang, tidak ada berhajat sedikit pun. Hajatnya hanya kepada siapa? Allah. Sekarang Bapak Ibu yang mulia, mumpung di sini, curhat dengan Allah. Minimal berapa lama? Setengah jam. 3 adab dalam berdoa. 3 adab. Pertama, seperti orang kalau mau minta sama orang atau mau ada keperluan, misalnya ke Pak Haji, ada orang datang, yang pertama apa coba? Pertama pasti apa? Muji dulu. Masya Allah Pak Haji, sarungnya bagus ya Pak Haji. Padahal udah sarung lama. Atau misalnya baru, wah dia cerita dulu, muji dulu dia. Udah muji apa? Setelah memuji, kemudian yang kedua adalah bicara tentang kesusahan dirinya. Aduh Pak Haji, saya ini Masya Allah, anak saya ini, wah dia ceritain tuh kesusahan dia, kekurangan dirinya. Yang ketiga baru apa? Pak Haji bilang, terus mau minta apa? Pak Haji minta kasbon lah, itu. Ya. Jadi 3 ini, pertama kita, dan inilah yang dicontohkan oleh Nabi, para Nabi alaihissalam. Yang pertama puji Allah. Ya Allah, Engkau yang maha hebat, maha kuasa, tidak ada sesuatu terjadi kecuali atas genggamanmu. Curhat dengan Allah, besarnya Allah. Yang kedua apa? Kurangnya diri kita. Ya Allah, saya ini adalah hamba-Mu yang penuh dengan maksiat, ya Allah. Hari-hari Engkau telah memberikan aku nikmat, tapi setiap hari aku maksiat denganmu. Terus saja beritahukan. Yang ketiga baru apa? Minta. Dan mintanya yang gede, jangan yang kecil. Minta apa yang pertama? Ya Allah, izinkan aku untuk bisa melihat wajah-Mu di surga-Mu. Minta dulu ya Allah. Ya Allah, yang kedua, ya Allah izinkan aku bisa bersanding dengan Nabi SAW di surga-Mu. Ini kita minta dulu, akhirat dulu kita minta. Baru setelah itu hajat-hajat dunia kita kalau ada, ya. Ini kadang kita curhatnya hajat dunia terus, lebar. Umroh biayanya besar, mintanya kecil lagi. Ya Allah, orang itu mobilnya baru, tetangga saya seekor, lebar, ya. Maka kita minta yang besar.
3 adab kita di dalam doa. Yang pertama apa? Muji siapa? Allah. Yang kedua apa? Merendahkan diri, kekurangan kita. Yang ketiga apa? Minta. Kita belajar doa insyaallah setengah jam ya. Belajar, curhat dengan Allah. Itu mumpung sholat, doa terus. Nggak terasa. Nanti Bapak Ibu yang mulia kalau sudah terbiasa, nanti tengah malam apa semua curhat dengan Allah enak. Kita akan plong, merasakan nikmat paling nikmat itu ketika kita bisa curhat dengan Allah. Mudah-mudahan Allah berikan nikmat seperti ini kepada kita semuanya. Dan insya Allah lain waktu kita akan cerita lagi tentang keterusan perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian, Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.